Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bacakan kolbu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini dan kita akan bersama-sama ya belajar tentang 120 tanya jawab seksual fakta kontemporer hubungan suami istri. Tulisan ini ya ditulis oleh Ali bin Abi Naif Asy-Syuhud ya. Ali bin Abi Naif Asy-Syuhud. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi ini merupakan tanya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama ya, bab 1, apakah persetubuhan atau jima adalah tujuan utama sebuah pernikahan? Ya. Pertanyaannya adalah apakah suami harus berjima dengan istrinya dan memuaskan hasrat biologisnya seperti yang ia inginkan, atau apakah hal itu terserah pada kemauan suami saja? Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Kami ingin menyampaikan kepada sebagian orang yang menganggap sepele atau ringan masalah kenikmatan seksual dan menjaga kemaluan dalam pernikahan. Juga kepada orang yang meremehkan anggapan bahwa istri adalah sarana pemuasan suami ya, yang halal, agar masing-masing pihak tidak berpikir terhadap hal yang haram. Kemudian, kepada mereka yang menganggap bahwa hal ini adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap kemuliaan perempuan, kami ingin mengatakan dengan tegas bahwa tujuan kepuasan seksual dan penjagaan diri dari hal yang haram melalui pernikahan bukanlah tujuan rendah ya. Saya ulangi lagi, bahwa kepuasan seksual dan penjagaan diri dari hal yang haram melalui sebuah pernikahan bukanlah tujuan yang rendah dan bukanlah tujuan yang hina ya, namun sebenarnya inilah tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kepuasan seksual dan penjagaan diri dari hal yang haram. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih memelihara pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Jadi, bagi orang-orang yang menganggap remeh tujuan pernikahan, yaitu tentang kepuasan seksual dan menjaga diri dari yang haram, ya, harap diperhatikan baik-baik, ya, bahwa memang tujuan menikah adalah memelihara pandangan kita dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian, para fuqaha menjelaskan atau mendefinisikan pernikahan dengan definisi akad atau janji yang menghalalkan sikap saling menikmati antara suami istri yang tidak ada larangannya secara hukum syariat ya. Jadi pernikahan adalah saling menikmati antara suami dan istri selama tidak ada larangannya dalam hukum syariat. Saling menikmati antara suami istri ini tercermin dalam firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Al-Baqarah ayat 187. Sikap ifa atau memelihara diri dari dosa dan terpelihara dari kemaksiatan merupakan nilai besar dalam nilai-nilai Islam ya. Inilah yang membedakan antara masyarakat Islam dan masyarakat yang tidak mengikuti ajaran Islam. Kebutuhan seksual seorang suami kepada istri dan sebaliknya, ya, kebutuhan seksual istri terhadap suami adalah kebutuhan yang fitrah. Ya, kebutuhan seksual antara suami istri adalah kebutuhan yang fitrah sifatnya. Tidak ada agama yang memiliki pandangan lebih mulia terhadap hal tersebut daripada pandangan Islam. Ada sebagian agama yang memandang masalah ini, yakni masalah seksual, adalah masalah yang kotor atau corok. Padahal Islam memandang masalah ini sebagai hal fitrah ya, yang diturunkan Allah kepada manusia.
sehingga proses pernikahan secara syariat harus dipermudah agar orang muslim tidak terjerumus pada perbuatannya haram atau zina. Terlebih pada zaman penuh fitnah keharaman seperti sekarang ini. Kita tahu pergaulan anak muda sekarang, ya, pergaulan sangat luar biasa, mungkin karena pengaruh sosial media dan yang lainnya, sehingga menormalisasi, ya, perzinahan dan pergaulan bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian para ulama mazhab, antara lain adalah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, memandang bahwa seorang istri mempunyai hak untuk disetubuhi paling sedikit 1 kali sebagai haknya setelah ia menerima maharnya. Kemudian, setelah itu, istri berhak, ya, saya lanjutkan, istri berhak disetubuhi minimal 1 kali setiap 4 bulan, berdasarkan rentang waktu yang masih diizinkan dalam Islam bagi seorang suami meninggalkan istrinya. Jadi, minimal 1 kali dalam rentang 4 bulan. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa persetubuhan itu wajib dilakukan seorang suami atas istrinya jika ia tidak memiliki uzur yang menghalangi. Ya, Imam Malik dan Imam Hambali bahwa persetubuhan itu adalah wajib. Ya, jika tanpa uzur, tetapi suami tidak menjima istrinya, Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan bersetubuh dengan istri, atau jika tidak berpisah atau bercerailah darinya. Ya, jadi bersetubuh dengan istri, atau jika tidak maka berpisahlah atau bercerai darinya. Mengapa seperti itu? Karena gejolak seksual yang terus-menerus ditahan, ya, dapat memunculkan kondisi lemah bagi diri seseorang. Kekuatan seksual seseorang pun semakin lemah seiring bertambahnya waktu atau usia. Sejumlah ulama mengatakan bahwa seorang suami harus berjanji pada dirinya atas 3 hal. Yang pertama, ia harus melakukan jalan kaki setiap hari selama dalam jarak tertentu, ya, merutinkan jalan kaki demi kesehatan dan kekuatannya. Kedua adalah ia tidak meninggalkan makan karena akan menjadikan ususnya sempit. Ketiga, tidak meninggalkan jima dengan istri, karena sumur bila tidak dikuras isinya lama-kelamaan airnya akan tumpah. Muhammad bin Zakaria mengatakan, barang siapa meninggalkan jima dengan istrinya dalam waktu yang lama, maka fisiknya akan melemah, saluran kencingnya akan menyempit, dan penisnya akan mengecil. Aku pernah menyaksikan kelompok orang yang meninggalkan jima dengan alasan ingin menampilkan hidup sengsara, sehingga akhirnya tubuh mereka dingin, gerak-gerik mereka menjadi tidak lincah, mereka mengalami sakit tanpa penyebab, dan gairah mereka semakin lama semakin kecil, akhirnya hilang. Wallahu a'lam. Jadi dari pembahasan tadi intinya adalah dalam pernikahan, ya, hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan yang sangat penting, yang bahkan menurut pendapat tadi disampaikan bahwa hubungan seksual menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri. Bahkan di sini dikatakan bahwa, ya, tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, ya, yakni kepuasan seksual dan penjagaan diri dari hal yang haram. Jadi begitu pentingnya, ya, dari kebutuhan akan persetubuhan antara suami istri. Jadi demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini. Jazakallah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.